siang Bu Mira. Sedang apa Bu ini? Siang-siang. Selamat siang juga Pak Mahfur. Sedang santai aja nih Pak. Kebetulan ini jam agama. Jadi saya mengerjakan tugas-tugas sekolah yang lain di kantor ini Pak. Maaf Bu Mira, kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Kira-kira Pak Mahfur ingin membicarakan apa ya? Kebetulan nih saya sedang santai karena pekerjaan saya juga sudah selesai. Kita ngobrol di sana saja nggih Pak? Ya Bu, ayo ke sana saja. Terima kasih sekali ya Bu ya. Sudah meluangkan waktu dan maaf saya sudah mengganggu waktunya Ibu Mira. Tidak mengganggu kok Pak. Ngomong-ngomong nih, apa yang ingin Pak Makfur bicarakan dengan saya? Kelihatannya kok penting sekali nih Pak. Kelihatannya Pak Makfur juga serius sekali nih. Iya Bu Mira, ini saya akan melakukan coaching dengan teman saya. Kira-kira Bu Mira bersedia tidak ya untuk mengobservasi saya sebagai coach? Dengan harapan nanti saya bisa mengetahui kekurangan saya atau kelebihan saya dalam melakukan proses coaching ini sebagai bahan perbaikan saya ke depannya nanti. Baiklah Pak Makfur. Dengan senang hati saya siap untuk membantu Pak Makfur. Menurut Pak Makfur nih, apa saja yang harus saya siapkan untuk kegiatan ini Pak? Begini Bu, tentu saja sebagai observer ya, tentunya kan pasti mempersiapkan yaitu sebuah rubrik penilaian percakapan ya Bu ya, agar nanti Bu Mira lebih mudah dalam memetakan kompetensi coaching apa yang masih menjadi kekurangan saya. Siap Pak Makfur, siap. Selain itu tentu Pak Makfur juga paham ya, dan mengetahui serta sadar kompetensi proses dari coaching ini sendiri. Apa yang ingin dikembangkan dari kompetensi coaching ini, yang ingin Pak Makfur kembangkan itu kira-kira kompetensi coaching yang gimana, yang apa? Begini Bu ya, kompetensi inti coaching itu kan ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya itu sebenarnya ingin mengembangkan kompetensi coaching kehadiran penuh, pendengaran aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya juga ingin mengembangkan semuanya seperti itu. Kompetensi coaching kan ada kehadiran penuh atau present itu, terus mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot nih Pak. Lalu menurut Pak Makfur sendiri, kompetensi mana ya yang secara spesifik ingin Pak Makfur observasi? Ya begini Bu, secara inti memang saya inginnya kan semuanya ada pengembangan dari saya ya, dari kompetensi inti itu. Tapi menurut saya itu kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi itu yang itu Bu, yang mendengarkan aktif Bu. Jadi saya ingin sekali diobservasi kompetensi coaching yaitu mendengarkan aktif. Dari kompetensi yang mendengarkan aktif itu ya Pak, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Pak Makfur kembangkan itu apa ya Pak? Indikator ketercapaian dari tujuan yang saya inginkan yaitu saya dikatakan apa namanya tercapai tujuan yang saya kembangkan itu saya dalam melaksanakan coach itu nanti saya tidak menyela atau memotong pembicaraan dari coach.
saya dapat mendengarkan lebih banyak dan lebih cara, sehingga saya bisa menjadi fokus pada apa yang dikatakan Koji, sehingga saya dapat memahami keseluruhan makna yang menjadi permasalahan Koji, yang bahkan tidak terucapkan oleh Koji pun saya ingin bisa memahaminya gitu. Baiklah Pak. Mari untuk melakukan proses coaching dan nanti saya akan mencoba melakukan observasi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan. Monggo Pak, proses coachingnya bisa dilaksanakan. Siap Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Bulan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Makfor. Alhamdulillah Pak, baik sekali Pak. Alhamdulillah. Bulan, mohon maaf sebelumnya ya. Akhir-akhir ini kan kalau saya perhatikan ibu itu kan kok kelihatan murung sekali, tidak bersemangat. Biasanya Bulan kan selalu terlihat semangat ya. Sekarang kok suka menyendiri. Mungkin Bulan bisa berbagi dengan saya. Ada apa ya Bu? Bulan kenapa itu? Itu Pak. Iya Pak Makfor. Saya ini tuh sebenarnya itu pengen ngobrol Pak. Tapi itu saya itu bingung sama siapa saya harus ngobrol. Saya itu ingin bercerita, Pak, agar nantinya itu saya bisa menyelesaikan masalah yang saya rasakan ini, Pak Makfur. Jadi Bulan itu ingin ngobrol ya, tapi bingung sama siapa yang diajak ngobrol gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, masalah apa ya yang sedang dialami Bulan sekarang ini Bu? Begini Pak Makfur, kan pekan lalu tuh Pak, saya itu disupervisi Pak sama pengawas sekolah Pak. Nah, setelah pengawas pulang, saya itu dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah saya Pak. Gitu. Jadi pekan lalu itu Bu, Ibu disupervisi oleh pengawas sekolah. Setelah pengawas pulang, Ibu dipanggil oleh kepala sekolah. Terus ketika dipanggil itu, beliau menyampaikan apa Bu ya sama Bulan? Nah, itu Pak Makfor yang menjadi beban saya Pak. Kata Bapak Kepala Sekolah saya nih Pak, dari hasil supervisi yang saya lakukan itu, kelihatannya tuh pengawas itu tidak berkenan, Pak, jika saya itu mengajar tidak menggunakan buku, Pak Makfur. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi Bulan itu saat supervisi pengawas itu tidak berkenan jika Bulan mengajar menggunakan buku. Memang selama ini Bulan ketika mengajar menggunakan media apa saja Bu? Iya tuh Pak, saya itu tuh nyaman sih kalau pembelajaran itu menggunakan media yang menarik Pak. Oh iya, iya. Oh gitu. Jadi Ibu lebih nyaman ketika pembelajaran menggunakan media yang menarik seperti itu. Contohnya apa ya yang bisa dicoba Bulan itu? Contohnya apa? Gini Pak Makfor, biasanya itu saya itu kalau pembelajaran itu menggunakan PPT Pak. Nah, kebetulan sekali saya suka banget Pak membuat PPT itu Pak. Saya merangkum materi, kemudian saya visualkan dalam bentuk PPT seperti animasi, begitu Pak. Nah, menurut saya itu Pak Nggih, anak-anak itu senang sekali Pak
dan antusias sekali ketika saya mengajar menggunakan PPT tersebut, Pak. Apalagi tuh saya kan mengajarnya itu di kelas bawah, Pak. Jadi tuh lebih semangat dan antusiasnya itu lebih kelihatan, Pak. Iya tuh ya. Jadi biasanya Ibu menggunakan PPT kan akan kelihatan lebih menarik, terutama anak kelas bawah Bu ya. Karena kelas bawah kan Oke. menggunakan animasi dengan PPT itu akan sangat-sangat tertarik sekali anak kelas bawah dan senang sekali. Sekarang selain PPT, biasanya Bu Wulan menggunakan media apa lagi coba mungkin? Biasanya saya itu membuat video pembelajaran, Pak. Jadi tuh sebelum pembelajaran berlangsung nih, saya itu mendesain dulu Pak video yang akan saya gunakan untuk pembelajaran tersebut. Kemudian saya akan membuat beberapa video agar materi itu bisa diserap dengan baik oleh anak-anak. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Jadi tadi Ibu sudah membuat PPT, sekarang Ibu juga membuat video pembelajaran sebelum pembelajaran berlangsung. Kemudian mendesain dulu video tersebut sehingga membuat anak-anak itu menjadi lebih mudah untuk menyerap pelajaran ya. Oke. Nah, menurut Bu Wulan, apakah pembelajaran itu efektif ketika menggunakan video? Wah, sangat efektif sekali Pak Makfur. Buktinya apa Bu kok Ibu bisa mengatakan kalau menggunakan video itu efektif? Buktinya nih Pak Nggih, ketika saya menggunakan media video tersebut Pak, murid saya itu antusiasnya luar biasa Pak. Materi yang saya sampaikan itu lebih mudah dimengerti anak-anak Pak. Karena visualisasinya itu lebih jelas Pak, dan konkret dan menarik bagi mereka Pak. Bagus itu Bu ya, bagus sekali itu. Jadi Ibu bisa menggunakan media video itu murid sangat antusias, mudah mengerti, karena visualisasinya kan jelas, konkret dan menarik bagi anak-anak. Sangat luar biasa sekali itu Bu ya. Sekarang coba selain tadi kan PPT, kemudian video, apa ada lagi enggak Bu ya? Bu Wulan ada media lainnya yang dipakai Bu Wulan yang lainnya? Oh, nah, biasanya saya itu menggunakan lingkungan sekitar, Pak, sebagai media saya, Pak. Seperti di taman sekolah, hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah, itu saya gunakan untuk media pembelajaran saya, Pak. Wah, hebat sekali tuh Bu ya. Bu Wulan sudah menggunakan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Dari taman, hewan-hewan yang ada di lingkungan sekolah, sangat-sangat luar biasa sekali. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Jadi anak-anak tidak bosan di kelas. Itu luar biasa sekali Bu Wulan itu. Iya, Pak Makfur. Ketika kami berinteraksi dengan lingkungan tersebut nih, itu bisa memberikan pengalaman yang luar biasa, Pak. Pengalaman yang nyata dalam pembelajaran bagi murid-murid saya, Pak. Misalnya dalam materi pembelajaran ekosistem ya, Pak ya. Murid saya itu sangat senang dan cepat memahami pembelajaran ini, Pak. Nah, iya bagus sekali itu. Padahal Ibu sudah sangat-sangat luar biasa sekali ya berinteraksi dengan lingkungan, memberikan pengalaman nyata dalam pembelajaran pada murid-murid Ibu dalam pembelajaran sudah sangat-sangat senang sekali anak-anak dan cepat sekali memahami pelajaran. Sangat-sangat bagus sekali. Namun menurut pengawas, Bu Wulan itu kok belum baik karena tidak menggunakan buku. Gitu ya Bu ya?
Iya Pak Makfur, betul sekali itu Pak. Itulah yang membuat saya terbebani dan membuat saya sedih Pak Makfur. Hmm, iya ya Bu. Eh, nah sekarang saya mungkin bisa sebelum Bu Wulan membuat PPT, tadi kan awal buat PPT, kemudian video pembelajaran, video animasi, kira-kira apa yang dilakukan Bu Wulan sebelumnya? Iya ya Pak. Sebelum saya membuat media PPT tersebut, nggih Pak, nggih, biasanya itu saya membaca buku pegangan guru terlebih dahulu, Pak. Lalu saya bisa juga searching dari internet, Pak, yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, Pak. Hmm, bagus sekali itu bulan. Jadi bulan tadi menggunakan PPT, video pembelajaran, dan lingkungan sekitar. Jadi sebelumnya itu melakukan sebelum itu membuat media biasanya menggunakan membaca buku dulu terlebih dahulu, bisa mungkin dengan searching di internet berhubungan dengan materi yang akan disampaikan nantinya. Ya, bagus sekali itu, biar luar biasa sekali. Nah, setelah membaca buku itu, kemudian melakukan pencarian sumber lain. Yang dilakukan bulan mungkin apalagi ya Bu selain itu? Iya, Pak. Biasanya itu saya juga merangkum materi tersebut, Pak. Kemudian saya ketik dan saya simpan di file, Pak. Namun tidak saya print, Pak. Hanya saya taruh pada file-file yang ada di laptop saya, Pak. Kemudian mengetiknya, tapi tidak di print, hanya ditaruh di simpan di dalam laptop saja. Ya. Nah, kira-kira berapa banyak Bu ya Bu Wulan merangkum materi itu? Wah, kalau tanya banyaknya ya, Pak ya. Ya sangat banyak sekali ya, Pak. Malah hampir setiap materi yang saya rangkum itu ada, Pak, di file di laptop saya, Pak. Ya ya Bu ya. Jadi banyak sekali Bu ya. Mungkin karena hampir setiap materi Ibu rangkum semuanya. Nah, berarti Bu Wulan sebenarnya sudah menggunakan buku kan? Oh iya ya Pak ya. Oh begitu. Iya 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 iya. Cuma mungkin menurut pengawas karena buku fisiknya itu tidak ada di meja saya dianggap tidak menggunakan buku. Begitu ya Pak Makfur ya. Iya Bu, mungkin pengawasnya itu mempunyai pandangan seperti itu. Jadi karena mungkin buku fisiknya itu tidak ada di meja Ibu Wulan, mungkin dianggap tidak menggunakan buku. Begitu mungkin Bu ya. Nah, sekarang Oh. menurut Bu Wulan, bagaimana caranya supaya terlihat buku fisiknya itu di meja Bu Wulan? Supaya tapi tadi pengawasnya itu bisa tahu bagaimana caranya Bu? Ya ya Pak ya. Mungkin saya itu baru memiliki rencana nggih Pak nggih, baru terfikir bahwa saya itu punya banyak rangkuman materi. Mungkin nanti itu bisa saya kumpulkan satu persatu dan menjadi bahan ajar atau modul, begitu ya Pak ya? Hmm, iya Bu, betul sekali, luar biasa sekali itu Bu Wulan. Ibu sudah berpikir akan apa namanya merangkum materi, kemudian dikumpulkan jadi satu, menjadi bahan ajar atau modul. Wah, sangat luar biasa sekali itu Bu Wulan. Sekarang coba kira-kira bagaimana ya Bu Wulan akan melakukan supaya menjadi bahan ajar atau modul tadi itu Bu? Untuk supaya menjadi bahan ajar dan modul nih Pak Nggih, saya akan mencoba mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang ada di laptop tadi nih, karena filenya memang berantakan Pak, karena saya tuh kalau nyimpen itu kadang-kadang itu ada di folder satu, kadang ada di folder yang kedua,
Kadang mungkin ada yang di folder yang kelima, Pak. Eh, iya ya, jadi Ibu sudah apa sama mengumpulkan tulisan, tapi kan tadi ya filenya memang berantakan. Iya. Berantakan yang mana kadang di folder yang satunya, kadang yang di kedua, bahkan kadang juga malah yang kelima. Nah Iya. sekarang setelah nanti kumpul, jadi kumpulin itu, terus rencananya diapakan itu Bu, setelah dikumpulkan nanti? Rencana saya nih Pak, saya akan kelompokkan berdasarkan tema Pak atau muatan pelajarannya Pak. Kemudian saya akan tambahi beberapa kata kunci untuk memudahkan pembelajaran. Kayak kayak yang di perpustakaan itu loh Pak, agar lebih mudah untuk mencarinya Pak. Hmm, sangat bagus sekali. Jadi Ibu berencana akan mengelompokkan berdasarkan tema, ya, kemudian ditambahi dengan kata-kata kunci, dan seperti yang ada di perpustakaan. Wah, sangat luar biasa sekali bulan ini, luar biasa sekali. Nah, sekarang kira-kira ada tidak ya temannya Bu Wulan untuk membuat bahan ajar atau itu supaya lebih menarik seperti buku sesungguhnya gitu. Ada nggak ya kira-kira Bu Wulan? Kalau saya ingat-ingat nih Pak Nggih, sepertinya itu ada Pak. Saya punya teman yang pinter di bidang IT-nya Pak. Teman saya itu namanya Pak Nanang Pak. Pak Nanang itu suka sekali Pak membuat cover-cover, desain grafis. Kemudian nanti itu saya akan meminta kepada mungkin Pak Treswanto Pak sebagai editornya supaya nanti itu lebih menarik lagi dan kata-katanya itu lebih teratur dan rapi. Begitu Pak Makfur. Wah, bagus sekali Bu Wulan. Jadi Bu Wulan akan meminta bantuan seperti yang ahlinya IT ya, yang ahli IT. Contohnya seperti Pak Nanang itu memang ahlinya IT Bu ya. Mungkin bisa membuat cover, desain dengan grafis. Ya. Kemudian Ibu juga akan meminta bantuan kepada Pak Treswanto sebagai editornya supaya lebih menarik dan kata-katanya lebih teratur dan rapi. Memang Pak Triswanto itu ahlinya Bu dalam editornya, sangat-sangat ahlinya. Luar biasa sekali Bu Wulan. Sekarang kemudian kalau buku atau modul itu sudah jadi, rencana Bu Wulan punya rencana apa lagi ya Bu ya? Rencananya nih Pak, saya itu kepada modul itu tuh saya akan tunjukkan nih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak pengawasnya Pak. Saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya dengan membuat modul atau bahan ajar tersebut Pak. Nah, saya juga punya rencana nih Pak. Nantinya jika ada apresiasi guru kategori pembuatan bahan ajar, wah saya akan coba ikut Pak. Hitung-hitung buat mencari pengalaman baru gitu Pak Makfur. Luar biasa sekali itu Bu Wulan. Ibu Wulan mau menunjukkan kepada kepala sekolah, kepada pengawas sekolah, bahwa Ibu Wulan mampu menunjukkan untuk memperbaiki kekurangan yang dilakukan. Itu akan membuat modul bahan ajar sehingga nanti kepala sekolah, pengawas sekolah akan tahu bahwa itu sudah memperbaiki kekurangan itu. Nah, selain itu Ibu juga akan ikut apa namanya tadi, ikut apresiasi kategori pembuatan bahan ajar supaya hitung-hitung Ibu mendapat pengalaman baru. Sangat-sangat luar biasa sekali itu Bu Wulan. Saya doakan semoga rencananya bisa terwujud dan akhirnya kebersihan Bu Wulan dan masalah yang Bu Wulan alami akan hilang. Begitu ya Bu ya. Amin Pak Makfur. Nah, saya sekarang alhamdulillah Pak sudah merasa lega sekali Pak.
bisa berbagi dengan Pak Makfur dan nanti saya akan berjanji Pak untuk bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi rencana saya tadi Pak. Dan untuk Pak Makfur, terima kasih nggih Pak nggih sudah bersedia mengobrol dengan saya Pak. Ya, sama-sama Bu Wulan, saya juga ikut senang. Ketika Bu Wulan sekarang sudah mulai senyum, senyumnya lebar sekali. Ini saya senang sekali Bu Wulan. Tadi kan Ibu gelisah ya karena ditutup oleh pengawas. Nah, sekarang Bu Wulan sudah mempunyai solusinya. Sedang rencananya Ibu semoga berhasil. Dan saya juga sangat senang sekali. Sekarang Bu Wulan sudah tersenyum lebar. Kayaknya sudah mulai hilang kegelisahannya ini. Sekali lagi saya hanya bisa mendoakan Bu, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bu Wulan akan terwujud. Begitu Bu Wulan, saya mohon undur diri dulu karena 5 menit kemudian saya ada jam mengajar di kelas 4. Jadi saya mohon undur dulu ya Bu ya. Semangat ya Bu Wulan ya. Terima kasih banyak Pak Makfur. Semangat juga buat Pak Makfur, nggih. Terima kasih. Alhamdulillah nggih Pak Makfur, proses coaching Pak Makfur dengan Bu Wulan sudah selesai. Menurut Pak Makfur nih, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan kan yaitu kompetensi mendengarkan aktif kan? Alhamdulillah Bu ya, proses coaching sudah selesai. Tadi yang sudah saya lakukan dalam proses coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan yaitu tadi kan kompetensi mendengarkan aktif. Menurut saya dalam mendengarkan aktif tadi saya merasa sudah bisa melakukannya dengan indikator tadi saya itu saya tidak menyela percakapan dari Bu Wulan. Saya tidak memotong percakapan dari Bu Wulan. Saya juga aktif mendengarkan Bu Wulan untuk menyampaikan permasalahannya. Dengan mendengarkan aktif ini, saya bisa memberikan kesempatan kepada Bu Wulan untuk menyampaikan semua permasalahannya. Saya dapat mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara sehingga saya menjadi fokus pada apa yang dikatakan Bu Wulan dan saya memahami keseluruhan makna yang menjadi permasalahan dari Bu Wulan. Seperti itu Bu. Memang sudah bagus Pak. Berdasarkan hasil catatan observasi saya tadi nih Pak, Bapak itu telah sudah bisa melakukannya dengan indikator mendengarkan aktif, yaitu saat melakukan coaching, Bapak tidak menyela percakapan dari Bu Wulan, Bapak tidak memotong percakapan dari Bu Wulan, Bapak juga aktif mendengarkan Bu Wulan untuk menyampaikan semua permasalahannya. Dengan mendengarkan aktif ini, Bapak bisa memberikan kesempatan kepada Bu Wulan untuk menyampaikan semua permasalahannya. Iya Bu ya, terima kasih Bu. Menurut Pak Makfur nih, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Makfur kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Menurut saya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil saat melakukan coaching tadi, saya ingin mengembangkan dalam itu Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya nantinya supaya bisa menggali lebih dalam lagi dan bisa merasakan masalah yang sedang dialami si coach seperti itu yang ingin saya kembangkan. Jadi saya ingin supaya lebih bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach seperti itu Bu. Jadi Bapak setelah melakukan coaching tadi, Bapak ingin mengembangkan
kompetensi yang pertanyaan berbobot nggih Pak. Agar nantinya Pak Makfur bisa menggali lebih dalam dan dapat merasakan masalah yang sedang dihadapi si Koci. Itu ide yang bagus sekali Pak Makfur. Semoga nanti dalam proses coaching ya yang akan datang atau proses coaching yang selanjutnya Pak Makfur lebih bagus dan maksimal. Amin, amin Bu. Terima kasih, terima kasih. Semoga doa Ibu terkabul. Terima kasih sekali. Selain itu saya juga terima kasih Bu atas waktunya. Sekarang saya menjadi merasa lega ya. Saya lega sekali setelah melakukan coaching ini saya bisa mengetahui kekurangan saya sehingga supaya saya itu nantinya bisa menjadi untuk memperbaiki kekurangan saya dan bisa menjadi guru-guru yang lebih bermanfaat mungkin bagi saya sendiri, bagi dengan rekan-rekan guru, dengan murid-murid kita dan semua komunitas yang ada di sekolah. Begitu, Bu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Bu, sekarang karena ini waktunya sudah siang, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya Bu ya. Oh, nggih Pak, monggo silahkan Pak Makfur. Terima kasih ya Bu ya, selamat sehat selalu Bu Mira. Nggih Pak Makfur.